Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas 11-4, akan mempresentasikan materi mengenai kalibrasi dan verifikasi alat ukur laboratorium volumetrik. Nama saya Bintang Mahaputra Mantopani. Nama saya Farah Zahra Akbar. Nama saya Kamalia Soima. Nama saya Muhammad Gimnastiar. Nama saya Ratu Halikar dari Suari. Di presentasi kali ini, kita akan membahas mengenai definisi kalibrasi dan verifikasi, lalu tujuan kalibrasi dan verifikasi, lalu syarat kalibrasi dan verifikasi, kemudian cara kerja kalibrasi dan verifikasi, lalu perhitungan kalibrasi dan verifikasi, dan akan diakhiri dengan kesimpulan. Definisi kalibrasi menurut ISO 17025 adalah serangkaian kegiatan yang membentuk hubungan antara nilai yang ditunjukkan oleh instrumen ukur atau sistem pengukuran, atau nilai yang diwakili oleh bahan ukur dengan nilai-nilai yang sudah diketahui yang berkaitan dari besaran yang diukur dalam kondisi tertentu. Sedangkan definisi dari verifikasi ada dua, menurut KBBI adalah pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan perhitungan dari suatu hal. Definisi yang ini cenderung lebih umum dan general. Kemudian menurut Dr. Sumardi, verifikasi adalah proses di mana ditentukannya persesuaian antara suatu peralatan laboratorium dengan spesifikasi yang tertera. Selanjutnya ada tujuan kalibrasi dan verifikasi. Yang pertama, menentukan deviasi atau penyimpangan kebenaran nilai konvensional penunjukan suatu alat ukur dan menjamin hasil-hasil pengukuran sesuai dengan standar. Yang kedua, menjaga kondisi alat ukur agar tetap sesuai dengan spesifikasinya. Yang ketiga, menentukan koreksi dan ketidakpastian pada alat ukur, dan yang terakhir, menjaga alat ukur agar tidak terdapat cacat atau penyimpangan hasil ukur. Selanjutnya ada syarat kalibrasi dan verifikasi. Syarat yang pertama adalah standar acuan yang mampu telusur ke standar nasional atau internasional, Australian Standard. Yang kedua, metode kalibrasi yang diakui secara nasional maupun internasional. Syarat yang ketiga, personil kalibrasi yang terlatih yang dibuktikan dengan sertifikat dari laboratorium kalibrasi yang terakreditasi. Yang keempat, ruangan atau tempat kalibrasi yang terkondisi, seperti suhu, kelembapan, tekanan udara, aliran udara, dan kedap getaran. Syarat yang kelima adalah alat yang dikalibrasi dalam keadaan berfungsi baik atau tidak rusak.
alat yang digunakan ada 3, yaitu labu ukur, pipet volumetri, dan juga buret. Berikut adalah perhitungan dari buret yang digunakan di volumetri. Timbangan yang digunakan adalah Mettler, suhu air sulingnya 26 derajat Celcius, kelembaban udaranya 73% RH, tekanan udaranya 990 MB, dan kelas penunjukannya berada pada kelas B. Kemudian, dari data yang didapatkan pada hasil pengulangan ini, pada skala uji 10 didapatkan bobot rata-rata airnya 9,9393 gram. Kemudian pada skala uji 25 mili didapatkan rata-rata bobot airnya 24,9856 gram. Kemudian pada skala uji 50 mili didapatkan 49,9365 gram. Nah, yaitu untuk koreksi tabel E-nya adalah skala uji dibagi 1000 dan dikali dengan nilai tabel E-nya. Kemudian volume airnya adalah rata-rata dari bobot air dijumlahkan dengan jumlah koreksi tabel E, E1 dan E3. Kemudian toleransinya adalah nilai mutlak dari volume air dikurangi skala uji. Dapat dilihat dari sini karena tadi suhu air sulingnya 26,0 derajat, maka nilai tabel E1, E2-nya adalah 4,20. Kemudian karena suhu di ruangannya adalah 26,4 derajat, kemudian tekanan udaranya 990, maka digunakan nilai tabel E-nya negatif 0,04. Kemudian berikut adalah hasil perhitungannya. Pada skala uji 10 mili untuk volume airnya 9,9393 gram dijumlahkan dengan 0,042 dikurangi 0,0004, hasilnya 9,9809 mili. Kemudian dimasukkan kepada rumus toleransi, nilai mutlak dari 9,9809 dikurangi 10 ml, hasilnya adalah 0,0191. Kemudian pada skala uji 25 mili dan 50 mili digunakan rumus yang sama dengan metode perhitungan yang sama, sehingga dihasilkan toleransi pada skala uji 10 mili 0,0191, kemudian pada skala uji 25 mili 0,0896, kemudian pada skala uji 50 mili 0,2515. Maka disimpulkan, alat ini tidak layak digunakan alias rusak karena toleransi ini tidak masuk kepada klasifikasi kelas manapun. Kemudian verifikasi pipet volumetri menggunakan timbangan Mettler Toledo dengan suhu air suling 27,8 derajat Celcius, kelembaban 71% RH, tekanan udara 990 MB. Digunakan pipet volumetri skala 10 ml. Dari data yang ada didapatkan rata-rata bobot air sebesar 10,0082 gram. Koreksi tabel E1 0,0468. Koreksi tabel E3 negatif 5 kali 10 pangkat 4 min 4. Dan rata-rata volume air 10,0545 ml. Dan didapatkan nilai toleransi 0,0545. Selanjutnya ada data perhitungan dari verifikasi labu. Timbangan yang digunakan adalah Mettler Toledo. Suhu air suling adalah 27,8 derajat Celcius dengan kelembapan 71% RH dan tekanan udara 990 MB. Kelas penunjukan alat tersebut adalah kelas A. Dari data tersebut, didapatkan rata-rata bobot air dalam satuan gram sebesar 99,5128 gram, lalu koreksi tabel E1, E2 sebesar 0,0468, koreksi tabel E3 sebesar negatif 0,004, dan rata-rata volume air dalam satuan mili sebesar 99,5592 mili. Sehingga didapatkan toleransi sebesar 0,4408. Ditinjau dari kelas penunjukan alat tersebut,
labu ukur ini tidak layak digunakan karena nilai toleransinya yang tidak sesuai dengan data tabel toleransi. Kesimpulannya, kalibrasi merupakan proses pengecekan dan pengaturan akurasi alat ukur dengan membandingkan standar tertelusur dengan standar nasional maupun internasional dan bahan-bahan acuan yang tersertifikasi. Sedangkan verifikasi yaitu merupakan proses mengecek terhadap acuan standar untuk mengkonfirmasi bahwa alat sesuai dengan rentang dan spesifikasi khusus yang disediakan oleh pembuatnya. Berdasarkan perhitungan yang didapat, semua alat yang telah diverifikasi tidak baik untuk digunakan karena nilai toleransi yang didapatkan tidak memenuhi standar kelasnya. Sekian materi yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.